Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segenap mahasiswa yang saya hormati, untuk perkuliahan pada hari ini kita akan mengulas tentang tafsir ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, Al-Baqarah ayat 1 ayat 255 dan 163, dan Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 ya. Ini kesemuanya membahas tentang Allah. Di dalam Al-Quran, kata Allah terulang sebanyak 2698 kali, dan mengetahuinya dengan penuh keyakinan termasuk salah satu hal yang wajib bagi manusia. Salah satunya adalah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita tahu surat Al-Ikhlas adalah surat yang memang menjelaskan tentang keesaan Allah secara khusus ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Allahus samad, Allah tumpuan harapan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada satupun, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa memang Allah itu esa, ya, tidak beranak juga tidak diperanakkan. Sehingga kalau mengetahui Allah esa itu, maka di dalam keyakinan orang yang beriman bahwasanya Allah itu tunggal, tidak dua, tidak tiga, apalagi banyak. Sehingga dengan keesaan Allah ini, dengan Allah Maha Tunggal ini, Allah mempunyai hak penuh untuk mengatur setiap segala sesuatu, termasuk penciptaan alam dan lain sebagainya. Ini Al-Quran surah Al-Ikhlas. Tentunya mempunyai asbabun nuzul, yaitu bertujuan untuk memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan sekaligus menjawab sementara orang tentang Tuhan yang beliau sembah. Ayat ini menyatakan, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, kepada yang bertanya kepadamu, bahkan kepada siapapun, bahwa dia yang wajib wujudnya dan yang berhak disembah adalah Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy menanyakan, Muhammad, Tuhanmu itu bagaimana? Ya, apakah sama dengan Tuhanku? Maka kata Allah, Qul huwallahu ahad. Ya. Kita tahu kalau orang-orang kafir ini Tuhannya akan meliputi, apalagi zaman-zaman jahiliyah dulu, zaman sebelum datangnya Islam, Tuhannya beragam. Bahkan di sekitar Ka'bah itu terdapat berapa itu? 360 bentuk berhala, mulai dari yang besar, yang kecil. Namun dari sekian banyak itu ada yang namanya berhala yang paling senior, yang paling artinya yang paling terkenal, itu namanya Lata dan Uzza. Nah, kemudian ketika orang kafir menyampaikan kepada Rasulullah, bagaimana Tuhanmu Muhammad, maka Allah menjawab agar disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa.
Kemudian bagaimana menurut para mufassir ayat atau surah Al-Ikhlas ini? Tadi dikatakan bahwa kul itu katakan, itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Huwa diterjemahkan yang mempunyai lafal dia. Kata ini, huwa ini berfungsi untuk menunjukkan betapa pentingnya kandungan redaksi berikutnya, yakni Allah Ahad. Menurut Al-Qasimi, sebagaimana dikutip Quraisy Shihab bahwa ia memahami kata huwa berfungsi sebagai menekankan kebenaran, ya, menekankan kebenaran dan kepentingan berita itu, yakni apa yang disampaikan itu merupakan berita yang benar, yang hak, yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak diragukan. Itu menurut para mufassir. Kemudian kata Allah adalah nama bagi suatu wujud mutlak yang berhak disembah, pencipta, pemelihara dan pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan yang Maha Esa yang disembah dan diikuti segala perintahnya. Kata Ahad atau Esa terambil dari kata wahdatun atau kesatuan, seperti kata wahid yang berarti satu. Jadi kata ahad ya, ahad, wahid, wahdatun ini sebuah istilah satu kesatuan yang mempunyai makna satu. Ya. Kata ahad juga berfungsi sebagai nama dan juga biasa sebagai sifat bagi sesuatu. Sedangkan dalam ayat ini kata ahad berfungsi sebagai sifat Allah, dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ahad ini mempunyai makna bahwa Allah itu satu, bisa mempunyai makna bahwa kesatuan Allah ini tidak dimiliki oleh orang lain, oleh manusia atau oleh makhluk yang lain. Jadi hanya Allah yang memiliki sifat-sifat khusus, ya, sifat-sifat tertentu. Nah, ya, kita tahu Asmaul Husna misalnya. Ini adalah sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia. Ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Begitu. Kemudian kata as-somad ini terambil dari kata kerja somada yang berarti menuju. As-somad adalah kata jadian yang berarti yang dituju. Jadi secara hakikatnya tujuan kita semuanya adalah Allah. Kita hidup di dunia, ya, beribadah, ini tujuannya menuju kepada Allah. Ya, toh kalau ada orang yang pamer-pamer begitu, ketika insaf maka kembalinya kepada Allah. Menurut Muhammad Abduh ini adalah seorang pembaharu dari Mesir, ya. Konon dia memperbaharui kurikulum pendidikan di Al-Azhar yang dulu hanya berpusat masalah agama, kemudian dikembangkan, dimasukkan beberapa mata kuliah, jurusan-jurusan umum seperti kedokteran dan lain sebagainya. Menurut Abduh bahwa sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab bahwa kata Allah yang bersifat ma'rifat dengan as-somad yang juga sifatnya demikian, menjadikan ayat kedua ini dalam bentuk nasr, yakni mengandung arti pengkhususan, hasr, ya. Kata Allah semua dalam ayat ini menurutnya menegaskan bahwa Allah Ta'ala yang menjadi tumpuan dan harapan satu-satunya. Tadi saya sampaikan bahwa memang tujuan Allah, tujuan segala sesuatu itu semuanya kembali kepada Allah. Ini tentang bagi orang yang beriman. Orang yang beriman dalam hidupnya ini disandarkan kepada Allah. Apa-apa bersandar kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman, ya semuanya disandarkan kepada Tuhan mereka. Ini karena ini bahwasanya konteksnya tentang ketauhidan, maka keyakinan orang mukmin ini ya semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Meskipun dalam proses menjalani kehidupan ini ya ada tadi proses ikhtiar,
namun tidak lepas dari yang namanya tawakal. Semuanya dipasrahkan secara penuh kepada Allah. Tidak boleh ini hasil jerih payah saya, keberhasilan ini karena proses saya. Ya, betul, tapi kalau tidak dibarengi dengan tawakal maka akan menimbulkan kesombongan, menimbulkan kekeringan dalam jiwa. Ada lagi misalnya Quran surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah ayat 255. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya yang kita sebut dengan ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini yang kita sebut dengan ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Secara eksplisit ini menunjukkan bahwa memang Allah itu adalah satu-satunya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, zat yang hidup, zat yang tegak sendiri. Coba kita amati hayyu, Allah itu maha hidup. Kehidupan Allah al-qayyum, tegak dengan sendirinya. Ini berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kita diciptakan, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang mengadakan adalah zat yang ada, yaitu Allah. Nah, ini pengukuhan yang besar bahwasanya Allah itu memang zat yang hidup. Yang kehidupan Allah adalah dengan dirinya sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, kalau manusia makhluk itu ngantuk dan tidur, dalam redaksi Al-Quran itu pas banget. Orang itu kalau sebelum tidur pasti ngantuk dulu. Dan kalau nggak ada ngantuk bahaya. Orang nyupir tahu-tahu tidur bahaya, ya kan? Tapi kalau ngantuk dulu, ngantuk, ini tanda bahwasanya dia mau tidur. Nah, redaksi Al-Quran cukup ya luar biasa begitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dialah yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada Tuhan lain yang menguasai langit dan bumi, enggak ada. Dan hanya Allah. Ini keyakinan orang yang beriman. Dimantapkan untuk diri kita sendiri bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Lah ini syafaat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Syafaat itu mutlak milik Allah. Namun ada nabi itu diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya yang sering kita dengar bahwasanya dalam ceramah-ceramah sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya itu. Kata memang Rasulullah itu diberi hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Di samping bentuk syafaat-syafaat itu
macam-macam. Ada yang memang syafaat dari Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya besok di hari kiamat Quran itu bisa memberikan syafaat bagi orang yang bacanya. Nah ini. Tapi memang ya semuanya itu ya Allah yang memberikan izin. Tapi kalau sudah Allah mengizinkan memberikan prerogatif, yaitu maka masing-masing akan memberikan syafaat. Itu jadi Quran surah Al-Baqarah itu juga menguatkan bahwa Allah itu esa, kemudian Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Allah memiliki segalanya, termasuk lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu ayat yang lain Al-Baqarah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Nah, ini. Ma fis samawati wa ma fil ardh, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maksud Allah memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita dengan pemahaman ini kita harus kuatkan keyakinan akidah bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Sehingga kita ketika melakukan sesuatu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini ayat menjelaskan bahwa Allah, yang pertama dijelaskan bahwa tentang masalah keesaan Allah, ya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sambungan ayat berikutnya disebutkan bahwa tentang sifat Allah, Dialah Tuhan yang Maha Rahman, Dialah Tuhan yang Maha Rahim, pengasih dan penyayang. Gitu. Sehingga dengan kalimat ini kita bisa paling tidak mengambil pelajaran, oh Allah aja Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Maka perlu manusia, apalagi orang Islam, menanamkan sifat kasih sayang sebagaimana yang Allah punya, sebagaimana yang Allah serukan kepada manusia untuk bersifat kasih sayang. Jadi tercerminan sifat-sifat Allah yang mulia itu untuk manusia agar meniru, agar mengambil pelajaran. Allah kan Maha Pengasih Penyayang. Jadi hambanya sama hamba yang lain juga harus pengasih dan penyayang. Begitu. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.